Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 16 Oktober 2025, Pekan Biasa ke-28 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu. Mulialah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas hari baru ini, atas rahmat dan berkat yang selalu baru dan tercurah di dalam kehidupan kami. Sekarang kami datang padamu dengan membuka hati, pikiran dan akal budi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat untuk menerimanya dan mampukan kami untuk merenungkan serta melakukannya di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini dan sepanjang perjalanan hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 3, ayat 21 sampai 30. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada lagi pembedaan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini Ia perbuat untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa kini supaya nyata bahwa Ia benar dan bahwa Ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, hanya ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman dan orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berlimpah-limpah.
kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharap firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat,
sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Allah hidup dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudari-saudari yang terkasih, salam damai bagi kita semua. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus kembali mengkritik dan mengecam dengan keras orang-orang Farisi dan ahli Taurat atas kemunafikan hidup kerohanian mereka. Sebab untuk menghormati para nabi, mereka membangun makam nabi-nabi itu. Padahal nenek moyang mereka sendirilah yang membunuh nabi-nabi Allah itu. Dengan membangun makam nabi, menunjukkan bahwa mereka membenarkan tindakan nenek moyang mereka yang menolak pesan-pesan Allah yang disampaikan para nabi. Pesan yang sama disampaikan oleh Rasul Paulus pada bacaan pertama hari ini tentang kebenaran iman yang memberi keselamatan. Keselamatan bukan terjadi oleh karena perbuatan hukum yang dibuat oleh manusia, tapi oleh iman akan Kristus. Tetapi mereka mengikuti jejak nenek moyang mereka dengan menolak Yesus. Mereka menutup hati terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka berusaha untuk membunuhnya, sebagaimana nenek moyang mereka membunuh para nabi. Sebagai pengikut Tuhan, kita dituntut untuk membuka hati terhadap firman Allah yang hidup, dengan menerima, merenungkan, serta melakukannya. Bukan hanya sekedar menghormati secara seremonial kerohanian semata. Pertanyaan refleksi buat kita. Apakah aku ke gereja mengikuti Ekaristi hanya sebagai kewajiban? Apakah aku sungguh-sungguh rindu untuk bertemu Tuhan dan membuka hati untuk firman-Nya? Mulai dari darah Habel sampai Zakaria adalah gambaran atas penolakan terhadap firman Allah. Tuhan Yesus bernubuat bahwa Ia akan mengutus para rasul dan mereka akan mengalami penganiayaan, penderitaan, bahkan pembunuhan. Mereka akan menjadi martir Tuhan. Suatu peristiwa sejarah yang berulang seperti yang dialami para nabi terdahulu. Kita pun sebagai pengikut Tuhan dipanggil agar siap memikul salib untuk mewartakan kebenaran Injil Tuhan dengan tetap taat dan setia, meski mengalami penolakan. Siapkah aku menerima perutusan itu? Kunci pengetahuan dipahami sebagai firman Allah yang membawa pada keselamatan yang dipercayakan kepada para pemimpin agama. Namun ahli Taurat bukan hanya tidak memasukinya, melainkan juga menutupnya bagi orang-orang lain, bahkan menghalangi orang-orang lain datang pada Allah. Dalam tulisannya, Santo Gregorius Agung berkata, mereka yang memegang kunci pengetahuan adalah mereka yang telah menerima jabatan mengajar. Tetapi bila hidup mereka bertentangan dengan ajaran, mereka menutup pintu surga bagi diri sendiri dan bagi umat Allah. Pelayanan dalam gereja adalah tanggung jawab suci. Setiap pengajar iman harus hidup sesuai dengan Injil, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi umat lain. Semoga aku tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain.
Menanggapi kritikan dan kecaman Yesus, reaksi orang-orang Farisi dan ahli Taurat menunjukkan penolakan. Kesombongan membuat mereka menutup hati untuk bertobat. Harga diri mereka terusik sebab merasa statusnya lebih tinggi. Mereka pun semakin berusaha untuk memperdaya dan menangkap Yesus. Iri hati dan kesombongan akan membawa manusia jatuh dalam dosa serta menjauhkannya dari belas kasih Allah. Tetapi Allah adalah adil. Ia tidak menutup mata terhadap dosa. Pengampunan dan pintu keselamatan terbuka bagi mereka yang mau datang padanya. Dalam suratnya, Rasul Paulus mengingatkan, tidak ada alasan untuk menyombongkan diri. Keselamatan adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia, melainkan melalui pengorbanan Yesus di atas salib. Darahnya menjadi pendamaian yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Ini berlaku bagi semua orang dan bagi seluruh bangsa, bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Penolakan terhadap Tuhan Yesus memperlihatkan dosa manusia, tetapi Tuhan yang berbelas kasih membuka jalan pertobatan dengan mempersembahkan dirinya sendiri di atas salib. Refleksi bagi kita, semoga aku tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan dan dengan penuh kerendahan hati aku mau bertobat. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau Allah yang amat baik bagi kami. Setiap firman-Mu adalah untuk kebaikan dan keselamatan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas warta kebenaran yang Kau ungkapkan dalam diri Yesus Kristus. Mampukan kami menjadi saluran kasih-Mu, meneruskan kabar gembira kepada sesama kami. Beri kami kerendahan hati, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami untuk datang dan semakin dekat denganmu. Semua ini kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.